Saya rekam, nanti kalau ada yang mau join bisa nonton rekamannya. Saya ulangi, mari kita teliti, mari kita amalkan ataupun kita laksanakan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Jadi berbicara Pancasila bukan sebatas yang tertempel di rumah, di sekolah, di tempat kerja, posisi paling atas, samping kanannya ada presiden, samping kirinya ada presiden, atau sebaliknya. Bukan hanya itu, melainkan ada nilai-nilai yang harus kita terapkan. Saya lanjutkan. Kalau ada komentar bisa langsung dinyalakan mikrofon terus berkomentar. Di pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan, ini ngetes saja ya, barangkali Mbak Ari dipanggilnya pengennya Mbak tadi itu. Barangkali Mbak Ari masih ingat pelajaran SD entah berapa tahun yang lalu. Kalau Ya, Pak. gambar di sini ya tidak apa-apa saya panggil Mbak aja ya, meskipun kayaknya saya tidak sopan kalau panggil Mbak. Menurut Mbak Ari, yang terlihat di burung Garuda ini kan ada perisai di sini nih. Ada 5 gambar. Ini disampaikan bahwasanya masing-masing sila itu dituangkan dalam bentuk simbol. Yang simbol tersebut mewakili dari 5 sila. Sila pertama digambarkan dengan apa ya, Mbak Ari? Bintang, Pak. Oke, bintang. Bintangnya lebih cerah daripada backgroundnya. Barangkali bisa berargumen kenapa kok bintangnya lebih cerah? Apa ya? Karena simbol dari tertinggi. Dari Tuhan, simbol dari ketuhanan, Pak. Oke, maknanya untuk menerangi mungkin ya yang gelap. Oke, yang kedua barangkali betul. sila kedua atau jangan Rantai. sila kedua apa bunyinya? Sila kedua apa bunyinya, Bu? Mbak Ari. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, simbolnya apa itu? Rantai. Oke, masih ingat. Sila keempat? Sila keempat, kepala banteng. Sila ketiga? Ketiga, pohon beringin. Sila kelima? Tadi kapas. Sila keenam? Sila keenam. Sila keenam nggak ada, Pak. Nah berarti ini sudah sukses, insya Allah Mbak Ari mewakili teman-temannya yang lain. Jadi meskipun tidak kuliah di pertemuan pertama, ternyata sudah melampaui di pertemuan pertama. Ini sekali lagi saya sampaikan karena yakin sejak SD dan sederajat ya, SMP sederajat, SMA sederajat, atau bahkan misalkan Mbak Ari sudah selesai kuliah S1 dan S2-nya misalkan. Ini kan saya hanya mengulang, barangkali lupa, atau barangkali bisa ada yang di-sharekan kepada kami yang masih belajar seperti ini. Kita lanjutkan. Di sini ada gambar, saya tidak sopan kalau nanyakan ke yang, oke, Mbak Siti Budiasih. Kita ganti. Monggo nyalakan mikrofon, karena harus dipanggil Mbak. Ya, Pak. Di sini ada gambar burung Garuda. Ya. Saya berikan tanda tanya. Ada yang menyampaikan bahwasanya burung Garuda ini merupakan hadirnya burung Garuda ini adalah sebagai dari dituangkannya tanggal, bulan, dan tahun kita merdeka. Ya. Kalau menyimak dari gambar yang sudah saya sharekan, menurut Mbak Siti, 17 Agustus 1945 itu tertuang di mana saja? Yang mana ya? Ini yang ini. Yang Saya berikan bocoran. Ini yang siripnya itu loh, Pak. Itu 17. Oke, 17. Ini. Yang 8 apanya, Bu? Bawah. Apa? Ekor. Ekor. Yang 1945? Ini yang apa ya? Di leher. Leher, terus kaki. Oke. Betul nggak? Kita luruskan aja ya, kita luruskan. Iya. Jadi Mbak Siti, saya ulangi. Iya. Ini adalah kepala, yakin ya semuanya, mudah-mudahan. Ya. Ini kepala. Satu. Ini adalah sayap. Ya, sayap. Ini adalah leher. Ini adalah kita berbicara kaki ya, karena burung memiliki tangan. Kaki.
ini ekor, ini Ya. kepala ekor. Oh iya, kepala ekor. Nih. Kita tes ulang. Dalam burung Garuda sayapnya ada berapa? Sayap Ya, 2, kanan kiri. oke. Ya, Betul. Ekornya ada berapa? 1. Ekornya ada 1. Kok Iya, ada 1 ya? iya 1. Oke. Bener. Bulunya yang banyak. Bulunya yang banyak, betul. Betul, jangan sampai keliru karena kemarin ada yang menyampaikan burung Garuda sayapnya ada 17. Hah? 17. Yang 17 itu bukan sayapnya ya, tapi bulunya. Oh, iya. Oke. Iya, iya. 17, Ya, betul. yang 8 Iya. itu adalah bulu ekor, yang 19 adalah bulu pangkal ekor, Iya. 25 adalah bulu leher. Berarti kurang bulu ya, Pak ya? Betul. Oh, iya. Eh, kita sepakat ya sayapnya hanya 2 ya, kiri kanan bukan Iya. 17. Oke, lanjut. Ini pertanyaan selanjutnya untuk Mbak Siti. Oh ya, masih saya, Pak. Kenapa burung Garuda nengoknya ke kanan? Kalau saya nengok ke kanan itu lambang kebaikan, Pak. Melambangkan kebaikan. Iya. Ya, terima kasih karena sudah berkenan berkomentar. Ini hanya flashback materi kuliah ataupun sekolah zaman-zaman dulu. Oh, Mas. Ada yang mau komentar? Belum. Maka akan Halo? Halo? Hah? Kok ada silakan. enggak? Mas Agus Prakoso. Bukan berkomentar. Sebentar, Pak. Ada yang mau berkomentar dulu? Silakan. Saya sudah ya, Pak. Oh, silakan. Tidak mau ditanya lagi nih Bu, tidak mau ditanya lagi Mbak Siti nih. Kita Bu, ganti Pak. Saya Bu, Pak. saja. Biar tidak terkesan kok saya dibully terus katanya. Pak. Bully dulu soalnya. Unmute ya. Monggo. Kita lanjutkan dulu. Di sini Dino sudah ini belum join ya Dinonya ya. Oke, kita lanjutkan. Saya hanya flashback sekali lagi, barangkali sudah lupa, sekarang saya ingatkan. Yang paling depan ini ada sebuah perisai, kita sebut dengan perisai atau bahasa lainnya diistilahkan dengan tameng. Tameng itu kalau dalam superhero itu ada namanya Kapten Amerika. Cuman dalam Kapten Amerika bentuknya bulat, sedangkan ini bentuknya tidak bulat. Di sini ada lambang dari kelima sila. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, warnanya hitam. Di sini background-nya lambangnya adalah bintang. Terus sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ingat itu adalah merah putih merah putih. Sila pertama bintang, sila kedua merah. Merah dulu turun ya ke rantai. Terus sila ketiga di pohon beringin. Sila keempat kepala banteng, sila kelima padi dan kapas. Lebih jauh lagi ketika kita berbicara 5 sila ini, tentunya masing-masing memiliki makna ataupun filosofis. Bagi mahasiswa, ya ini untuk Mbak Ari dan Mbak Siti, saya ini ada kebiasaan, saya selalu memanggil dengan sebutan mahasiswaku. Saya sebutkan mahasiswaku semuanya biar tercover. Siap. Tapi semuanya di dalam 5 sila ini masing-masing memiliki makna. Kalau yang sudah sempat mampir ke gedung DPR atau gedung MPR atau paling tidak di websitenya, di sana tertera ada tertulis kenapa kok burung Garuda masing-masing sila itu jelas tertera dengan rinci di sana. Sekali lagi, karena ini adalah modal kita kuliah pendidikan Pancasila sebelum UTS, nanti setelah UTS kita kewarganegaraan, paling tidak kita paham terkait burung Garuda yang ada di depan kita. Sebelum saya lanjut kepada slide selanjutnya, saya berharap boleh pertanyaan, boleh komentar, boleh juga pernyataan. Kecuali curhat, ya saya tidak menerima. Silahkan kalau mau berkomentar, silakan, saya persilakan. Oh, silakan, Mbak Ari.
Ya. Ini kan untuk tamengnya itu kan merah putih ya. Kenapa tidak merahnya yang atas, putihnya yang bawah, tapi selang-seling? Ya, terima kasih. Yang tentunya untuk Mbak Ari pertanyaannya ini pertanyaan mendalam sekali sehingga saya juga harus by research sepertinya ini jawabannya itu. Karena tercantumnya, karena ya sudah termaktub seperti itu, untuk mempermudah saya tadi mengajak dengan merah putih. Lalu bagaimana kalau burung garudanya tidak merah putih? Tentunya yang kita hafalkan adalah posisinya. Jadikan satu di tengah, 2 turun, 3 naik, 4 di sampingnya, 5 di bawahnya. Karena ini sudah paten tidak bisa diotak-atik. Kenapa kok harus selang-seling warnanya? Saya hanya ngajak mempermudah saja. Merah putih. Barangkali ketika disuguhkan warnanya tidak merah putih kan agak merepotkan. Kalau saya sih mengajak merah putih. Aslinya mungkin tidak demikian, cuman kan saya untuk lebih mempermudah saja. Bukan kalau tadi Mbak Ari menyampaikan kenapa kok selang-seling, saya pikir itu bukan di selang-selingnya sih, tapi lebih kepada pengposisiannya. Justru malah saya kalau berhayal itu malah langsung sila pertama di atas, kedua lebih turun dan seterusnya. Betul. Itu komentar saya untuk Mbak Ari. Monggo kalau ada tambahan komentar. Saya tanya, Pak. Silakan Mbak Ari. Saya. Bukan. Silakan yang lain siapa? Saya, Pak. Saya. Bu Eka, Pak. Oh iya. Katanya tidak mau panggil Bu, kita panggil Mbak aja ya. Mbak. Mbak Eka. Iya. Ini Pak yang mau saya tanyakan, kenapa warna burung Garuda itu kok kuning, bukan warna yang lain? Itu aja. Makasih. Terima kasih. Ini sebetulnya jangan dipanggil, ya saya karena keinginannya dipanggil Mbak, jadi ya terpaksa saya panggil Mbak. Bukan terpaksa sih, ikhlas Mbak Eka. Kenapa warnanya kuning? Dalam sejarah burung Garuda, dari mulai 1945 itu kan sudah berganti-ganti. Awalnya kan tidak sesempurna ini, bahkan bentuknya pun kan tidak seperti yang sekarang. Nanti akan saya sharekan pada pertemuan lainnya terkait burung Garuda asal muasalnya. Lalu berbicara masalah warna, cenderung kita itu di negara Indonesia seakan-akan warna kuning itu adalah warna kejayaan, atau ada yang mengatakan warna gold ataupun warna emas. Harapannya tentunya dengan ya kita menunggu masa keemasan ataupun cita-cita luhur itu ya seperti warna kuning. Meskipun tidak selamanya yang warna kuning itu adalah emas ya. Jadi simple kalau menurut saya seperti itu. Bagaimana apakah boleh diwarna-warni? Menurut saya kalau itu bagian dari kreasi asalkan bukan dalam rangka untuk merubah dasar negara boleh-boleh saja. Karena kebetulan Mbak Eka saya di tahun 2018 dulu pernah ada lomba 17 Agustus itu mewarnai burung Garuda. Jadi kita berikan burung Garuda tanpa ada warna, hanya polosan, pesertanya adalah paling tinggi kelas 2 SD kalau tidak salah waktu itu. Ya lucu untuk memberikan warnanya itu. Ada yang hitam semua dan lain sebagainya. Jadi kalau berbicara masalah warna, itu komentar simpel saya untuk Mbak Eka. Kalau ada yang mau ditambahkan, monggo. Ya, makasih Pak. Pak, saya ingin bertanya. Ada yang mau berkomentar? Saya ingin bertanya, Pak. Silakan, siapa? Herismon, Pak. Siapa? Herismon, Emon. Oh iya, silakan Emon. Gini Pak, kan kita di Indonesia ini kan banyak orang pintar Pak ya. Ya. Banyak pintar, tapi yang kalau saya lihat dalam aset segi pribadi saya itu mereka pintar tetapi mereka tidak bisa menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri mereka sendiri Pak. Caranya agar maksudnya kami lain mungkin yang kita semua yang di dalam sini bagaimana biar kita bisa menyatukan nilai-nilai Pancasila dalam diri kita dan kita bisa melaksanakan itu semua Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ini panggilannya Emon. Jadi ada salah satu mahasiswa panggilannya Dora. Kalau disatukan, ini masih senang nonton Doraemon sepertinya. Terima kasih Omon komentarnya.
Betul, memang banyak sekali orang Indonesia itu yang pinter-pinter. Bahkan lomba fisika, matematika, kimia, dan lain sebagainya sampai ke Jerman sana mereka juara. Jarang yang tidak berjuara, itu pasti semuanya juara. Lalu kenapa sih kok seakan-akan zaman sekarang itu terjadi dekadensi moral ataupun kemerosotan moral? Solusi yang harus ditanamkan sejak sekarang adanya pendidikan Pancasila sejak dari kecil. Kalau kecil bukan teori tapi langsung praktek. Barangkali SD sudah ditawarkan, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi. Karena ini sudah ada aturannya. Terus kalau saya boleh mengkritisi, sekarang itu kan tidak terasa. Saya yakin untuk Mbak Siti, Mbak Ari, dan Mbak Eka pasti tahu istilah Pancasila di masa Orde Lama, Pancasila di masa Orde Baru. Pancasila pasca reformasi apa? Kan pertanyaannya seperti itu. Saya minta tolong untuk Mbak Siti, Mbak Ari, sama Mbak Eka, kalau tidak keberatan nyalakan mikrofonnya biar kita langsung berdiskusi untuk menjawab pertanyaannya Emon. Ya, oke. Oke. Di tempat saya yang paling atas itu posisinya Mbak Siti. Jadi Mbak Siti Budiasi, pertanyaannya adalah di masa Orde Lama Pancasila itu dikenal sebagai apa? Zaman Lupa, Soekarno. Pak. Bagaimana? Lupa. Lupa. Belum. Tidak apa. Masih blank. Kalau lupa-lupa saya ingatkan. Kalau lupa saya ingatkan. Jadi Mbak Siti Ya. Budiasi, di zaman Orde Lama ataupun zamannya Soekarno, Pancasila itu dimaknai dengan istilah nasakom, nasionalis agama. Nasionalis agama komunis. Kenapa kok masih ada 3? Karena waktu itu masih besar. Kita sudah punya Pancasila. Yang ingin menggantikan Pancasila, apakah hanya komunis? Bukan. Islam juga waktu itu pernah mau menggantikan. Jadi zaman Orde Lama adalah nasakom. Lanjut, zaman Orde Baru untuk Mbak Eka. Pancasila itu dikenal dengan istilah apa? Apa ya Pak? Saya juga lupa. Oh, Soalnya dulu itu saya tuh kalau pas sekolah itu yang khusus apa itu PPKN itu saya nggak suka. nah, ini memang ada Tapi ini kesamaan. ya. Iya. Jadi Mbak Eka ini ada kesamaan. Saya biasa ngajar pendidikan Pancasila. Iya. Saya nikah, ternyata istri saya sama sekali tidak suka pendidikan Pancasila. Yang pasti saya tidak ngajarin istri saya kuliah gitu aja, pendidikan Pancasila. Lanjut. Untuk Mbak Eka, flashback saya mengingatkan atau bahkan supaya ya mudah-mudahan rasa tidak sukanya sekarang jadi hilang ya. Ya. Jadi zaman Orde Lama, di zaman Orde Baru, kalau kita berbicara terkait Pancasila itu, pernah dengar mungkin Mbak Eka istilah P4? Oh ya. Apa itu kepanjangannya? P4 pendidikan Pedoman penghayatan pendidikan. penghayatan pendidikan dan pengalaman Pancasila. Nah, ini Bener nggak? yang kalau mbak-mbak ini yakin pasti tahu. Beda dengan Ulwan. Kalau Ulwan tentunya tidak tahu. Paling Ulwan itu lahirnya tahun 2000-an, kalau bukan 2001 sepertinya kalau Ulwan. Tahun berapa Ulwan lahirnya? Siapa saya? Ulwan. 2001, Pak. Bukan 2001. Jadi sama saya aja Ulwan beda 10 tahun. Nah, kalau sama Mbak Siti sama Mbak Eka saya kurang tahu beda berapa tahun. Saya 70, Pak. Kita lanjutkan. Saya 79. Baru Pancasila itu seakan-akan menjelma menjadi P4, pedoman, pengamalan, dan penghayatan Pancasila. Maka muncullah sekarang, setelah 98, runtuhnya Orde Baru, ganti dengan reformasi. Pancasila sekarang menjadi apa? Seakan-akan kan tidak menjadi apa-apa, alias tidak menjelma ke apa-apa. Kembali ke pertanyaannya Emon, PR besar di kita adalah kita harus memunculkan Pancasila itu sebagai jati diri bangsa kita. Mau dijadikan seperti apa, ini adalah PR kita. Nah, banyak sekali lah contoh-contohnya kalau kita berbicara terkait pelanggaran yang tidak sesuai dengan Pancasila. Yang paling selalu jadi sorotan bersama kan seperti kemarin, sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sila kelima ini merupakan sila inti. Jadi mahasiswaku yang saya banggakan, dalam Pancasila
Nanti di pertemuan kalau bukan ke-7, ke-8, saya akan menyampaikan terkait hierarkis piramidal. Jadi bentuknya seperti piramid, jadi kerucut ya, gitu seperti piramid. Yang paling atas adalah sila pertama sampai dengan yang paling bawah adalah sila kelima. Jadi berbicara Pancasila itu inti dari Pancasila adalah sila kelima. Jadi gini, kalau sila pertama terlaksana, maka kalau sila pertama terlaksana, belum tentu sila kedua terlaksana. Tapi kalau sila kedua terlaksana, pasti sila pertama bakal terlaksana. Jadi Pancasila itu kalau sampai terlaksana sila kelima, maka otomatis sila keempat, 3, 2, dan 1 itu pasti terlaksana. Nah, kita yang satu saja dulu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Apakah orang Indonesia semuanya sudah beragama? Pertanyaan. Ya, Pak. Ada yang belum juga sih, Pak. Oke. Tidak usah jauh-jauh ya. Barangkali yang mengaku Islam, tadi subuh nggak sholat, misalkan. Kan di dalam KTP tidak berubah agamanya, tetap Islam. Yang saya maksudkan adalah yang Islam dengan Islamnya, yang Kristen dengan Kristennya, yang Hindu dengan Hindunya, dan seterusnya. Nah, ternyata di negara kita itu masih lumayan banyak orang yang tidak memiliki agama. Sepertinya apa contohnya? Ya mereka yang sholatnya hanya Jumat misalkan. Ada kan yang sholatnya hanya Jumat, itu agama apa kira-kira? Kan kita tidak tahu ya. Atau misalkan sholatnya hanya Idul Fitri dan Idul Adha, kan kita tidak tahu itu yang agamanya apa. Meskipun di KTP-nya misalkan Islam. Kalau saya mengatakan Islam, kebetulan semuanya kan beragama Islam. Kembali lagi ke yang tadi, kalau terlaksana sila kelima, otomatis sila keempat, 3, 2, dan 1 pasti terlaksana. Kembali ke pertanyaan Emon, bahwasanya di sekarang setelah reformasi, sebutlah pasca reformasi, seakan-akan Pancasila itu tidak terasa oleh kita. Alias kayak nggak ada. Makanya terjadilah zaman sekarang itu moralnya kurang bagus. Itu Emon. Ada tambahan Emon? Pak, ini kan ada tuh Pak lagunya Gayus Tambunan Pak. Bagaimana lagunya? Lagu Gayus Tambunan yang liriknya itu kayak apa namanya? Lucunya di negeri ini hukuman bisa dibeli kayak gitu loh Pak. Yang semasa Gayus Tambunan di penjara, terus ada konflik di dalam permasalahannya Gayus Tambunan tersebut Pak. Jadi kan maksudnya saya bisa menilai bahwa kenapa sih kok hukuman bisa dibeli, itu maksudnya kayak gimana Pak? Kalau pertanyaan dari Emon berarti kan merujuk kepada sila kelima. Dalam sila kelima kan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Lebih spesifik adalah berbicara terkait penegakan hukum. Dalam penegakan hukum di Indonesia itu bagus. Tinggal oknum penegak hukumnya. Bukan penegak hukum, ya ingat, oknum penegak hukumnya. Kalau kita berbicara terkait sebuah lilik lagu, tadi disampaikan misalkan dengan andaiku Gayus Tambunan yang bisa pergi kembali dan seterusnya. Hukum bisa dibeli dan lain sebagainya. Tentunya penegakan hukum. Jadi gini perbandingannya Emon. Mungkin pernah melihat seseorang atau menyaksikan ya, atau bahkan ikut. Pernah mungkin melihat orang nyolong ayam, ketahuan, itu pasti dihakimi massa. Sampai bahkan ada yang meninggal dan lain sebagainya. Di televisi belum lama ini kita melihat ada seorang katanya ngambil ampli ya, ampli player atau servis ampli, tiba-tiba dibakar hidup-hidup. Ada seorang nenek-nenek yang menemukan coklat sudah busuk, karena kebetulan yang punyanya itu orang punya, masuk penjara. Ada orang yang ngambil singkong, hanya sebatas ngambil singkong atau batang singkong atau bahan betul atau pohon singkong, itu masuk penjara. Lalu kenapa mereka yang bermiliar, bertriliun-triliun, sudah jelas pakai rompi warna oranye, tahanan KPK sempat dadah-dadah dulu ya. Nah, inilah berbicara masalah potret penegakan hukum di negara kita. Kalau kita berbicara masalah hukum, barangkali mereka yang punya uang mungkin bisa dengan ya melakukan sogok, melakukan suap, dan lain sebagainya. Itu salah satu contohnya Emon. Karena suara Emon di tempat saya kecil sekali, jadi agak terkendala saya tadi mendengar pertanyaannya. Seperti itu Emon. Ada tambahan Emon? Ya Pak, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, kita lanjut dulu ya Emon. Ya Pak. Saya tidak mau bertanya ke yang senior-senior, ke yang junior saja.
Mas Ulwan saja, Mas Ulwan bisa nyalakan mikrofon? Iya, Pak. Oke, Mas Ulwan di samping kiri, saya kan memberikan gambar. Betul kan Mas Ulwan? Mas Ulwan, Enggak kedengeran, Pak. kedengeran kan? Di sini masih hujan soalnya. Oh, Enggak masih seberapa. hujan. Coba kita tanya yang lain yang tidak hujan. Mbak itu deh. Siapa tuh Pratiwi? Pratiwi masih sama anaknya? Enggak, Pak. Lanjut Pratiwi ya, karena mudah-mudahan tempatnya Pratiwi tidak hujan, tidak berisik. Saya memberikan gambar di samping kiri saya ada burung Garuda, di samping kiri kita ada burung Garuda, terus di samping kanan kita ada sebuah gedung. Mudah-mudahan masih ingat, gedung ini kami gambarkan sebagai kemarin apa Pratiwi? Yang Pak lupa, Pak, yang atas itu kebangsaan. Pondasinya ataupun kita sebut landasannya ya adalah kemerdekaan. Sedangkan atapnya adalah Kebangsaan. Maka muncullah 4 pilar. 4 pilar ini yang pertama adalah Pancasila, yang kedua adalah UUD 45, yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat adalah NKRI. Beberapa tahun ke belakang, sekitar tahun 2015 atau 2016, sempat viral sekali yang namanya 4 pilar ini. Kenapa kok saya gambarkan? Jadi kalau kita berbicara negara kita Indonesia, kita gambarkan sebagai sebuah bangunan. Modal pertama berdirinya sebuah bangunan adalah kemerdekaan. Ini sebagai fondasi, sebagai alas, sebagai dasar. Tidak mungkin kita punya negara kalau kita tidak merdeka. Kan merdeka pun kan banyak syaratnya. Pemerintahan sendiri, wilayah, pengakuan, dan lain sebagainya. Kalau ada mata kuliah ilmu negara, tentunya sudah pada tahu. Selanjutnya, setelah punya fondasi, ingat harus punya atap yang menaungi, yaitu bangsa atau orang-orangnya. Karena tidak mungkin punya negara tanpa punya orang. Ini namanya negara siluman ya, kalau bukan orang. Bangsa itu kan orang. Nah, kenapa kok hanya 4 pilar? Barangkali ini adalah yang harus digalakkan di zaman sekarang. Pancasila tentunya pertama, jadi sumber hukum dari segala sumber ataupun sumber utama dalam hukum di negara kita adalah Pancasila. Tidak ada selain Pancasila. Pancasila itu diturunkan, di breakdown menjadi UUD 45 atau di sini sampaikan UUD Negara Indonesia. Selanjutnya Bhinneka Tunggal Ika. Saya yakin Mas Yoko sudah pada tahu yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika, maknanya dan prinsipnya seperti apa, saya pikir sudah pada tahu semuanya. Yang keempat adalah NKRI. Ada yang mengistilahkan NKRI harga mati. Justru kalau saya memberikan saran, jangan NKRI harga mati. Justru harusnya NKRI harga hidup, harusnya itu bukan harga mati. Nah, ini 2 gambar ada sangkut pautnya. Jadi tadi kalau Pratiwi saya mintakan nyalakan mikrofon, terima kasih masih menyalakan mikrofon. Suatu ketika kalau saya mintakan komentar atau bahkan saya memberikan pertanyaan, harapannya Pratiwi bisa mewakilkan. Jadi ini gambar sebagai bentuk stimulus sebelum saya menyampaikan materi terkait landasan dan tujuan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya berharap silakan berkomentar kalau ada pertanyaan. Ada yang mau ingin bertanya, Pak. Silakan. Ini memang pertanyaan apa? Selama ini bertanya kenapa Pancasila dijalankan dengan 4 pilar itu. Karena dulu tahu saya Pancasila itu lebih besar negara. Nah, ini kenapa sekarang dijalankan dengan 4 pilar? Jadi walaupun sudah lama digunakan, tapi masih belum paham Pak untuk dasar negara kita Pancasila dijadikan sejajar dengan UUD dan NKRI. Saya kalau dari suaranya saya panggil Pak Doni saja ya. Mbak Pratiwi, barangkali yang disampaikan Pak Doni Dayatama mungkin terdengar sampai Tidak terdengar, Pak. berarti sama. Putus-putus, Pak. Mungkin jaringannya, Pak. Atau seperti ini aja untuk Pak Doni Dayatama, kalau tidak kelihatan, monggo diketik mawon Pak di kotak setting karena
sampai tempat saya belum terdengar suaranya. Barangkali di tempatnya Mbak Ari terdengar? Tidak, Pak. Oh, Putus, Pak. saya khawatir hanya di tempat saya. Kita sambil menunggu ya. Saya takut salah menyimpulkan pertanyaannya tadi karena putus-putus. Ini mudah-mudahan sudah ada dalam kotak chatting. Belum. Oh, belum ada ya. Nanti kalau ada, oh silakan Mas Ulwan, bagaimana Ulwan? Bismillahirrahmanirrahim. Ini kedengeran, Pak. Benar, Mas Ulwan. Jelas. Ini Pak, saya mau tanya. Perihal sila pertama, Pak ya. Itu Ya. kan Tuhanan yang Maha Esa. Yang mana Esa kan kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya kan tunggal atau satu lah ya. Nah, sedangkan di Indonesia itu kan khususnya di agama lain itu kan ada yang Tuhannya banyak, ibaratnya kayak dewa-dewa, terus trinitas gitu. Berarti kan tidak sesuai kayak sila pertama, Pak. Terima kasih. Mas Ulwan barangkali perlu survei. Ketika Mas Ulwan bertanya kepada agama apapun, ketika ditanya Tuhannya pasti jawabannya satu. Pasti jawabannya satu. Saya yakin di sini karena Fakultas Agama Islam tentunya semuanya beragama Islam. Kalau Ulwan pernah mendengar istilah Tuhan Bapa, Ibu, dan Anak, pernah dengar? Iya, Pak, pernah. Ingat, Tuhan mereka hanya satu. Termasuk dengan yang percaya terhadap dewa-dewa dan lain sebagainya, tapi kepercayaan mereka Tuhannya hanya satu. Barangkali yang dimaksudkan dengan dewa itu mungkin kalau seperti yang menyebarkan agama, barangkali dengan 25 nabi yang wajib diketahui, 10 malaikat yang wajib diketahui, barangkali seperti itu, Ulwan. Nah, kita berbicara agama, khususnya Pancasila ya sila pertama. Karena kan proses sampai terjadinya ketuhanan yang Maha Esa itu sila pertama kan prosesnya panjang. Ada yang menyampaikan di awal itu dengan teks menjalankan syariat Islam bagi pemilik awalnya itu kan terkesan kayak agama Islam. Padahal orang di sana disampaikan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi Ulwan, saya meyakini semua agama itu Tuhannya adalah satu. Kalau tidak percaya, kita mencoba survei kepada yang agamanya tentunya berbeda misalkan. Itu Ulwan. Ada tambahan Ulwan? Insya Allah enggak ada, Pak. Oke, kita lanjut dulu ya. Kalau ada yang komentar silakan bisa langsung nyalakan mikrofon. Jadi rencananya sore hari ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, dasar historis. Saya ulangi, dasar pendidikan Pancasila yang meliputi dasar historis, dasar filosofis, dasar yuridis, sama dasar kultural. Yang kedua, yaitu tujuan. Kita harus mengetahui dulu tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, baru tujuan pendidikan Pancasila. Maka ending dari pertemuan kedua ini adalah kompetensi apa yang diharapkan pada kuliah pendidikan Pancasila. Maka pertanyaan itu bakal terjawab. Yang pertama dulu nih, sebagai bentuk stimulus ataupun sebagai bentuk rangsangan sebelum saya menyampaikan materi. Biar saya tidak kualat, tanyakan ke yang muda saja. Mas Dino sudah join belum ya? Sudah, Pak. Oke. Dino. Ya, Pak. Menurut Dino, kalau kita berbicara dasar Pancasila secara historis seperti apa? Sepengetahuan Dino. Kalau menurut saya dasar Pancasila historis itu diambil dari fakta-fakta sejarah. Oke. Contoh-contoh ataupun bukti ya, bukti fakta sejarah itu seperti apa kira-kira Dino? Seperti apa ya? Seperti lupa. Oh. Jadi saya tambahkan dulu aja ya, ini untuk Dino. Jadi kalau saya sepintas ya. Ya. Secara historis, kalau kita berbicara Pancasila itu ternyata sebelum negara ini ada, sebelum bangsa ini ada,
intisari ataupun muatan Pancasila itu ternyata sudah ada sejak dulu. Itu zaman dulu namanya bukan Pancasila. Bagi orang ataupun bagi mahasiswaku yang asli orang Jogja atau orang Jawa, mungkin tahu istilah Mo'limo. Atau dalam sejarah kerajaan Majapahit, atau pernah dengar dengan nama Empu Prapanca, dari kerajaan mana, di sana ada istilah yang seperti Pancasila. Itu sepintas kalau secara historis. Di sini Pak Doni Dayatama sudah memberikan pertanyaannya dalam bentuk kotak chatting. Saya bacakan aja ya. Jadi pertanyaan saya, mengapa Pancasila sebagai dasar negara disejajarkan dengan UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dalam 4 pilar kebangsaan? Karena tadi disampaikan bahwasanya UUD 45 adalah turunan dari Pancasila. Oke, terima kasih. Ini jawab. Saya sebetulnya kurang tahu ini Pak Doni Dayatama itu siapa, dari mana, karena saya belum tahu. Kebetulan kan belum melihat wajahnya. Tapi sepertinya dari segi bahasa, tentunya beliau adalah guru saya harusnya itu. Tapi tidak apa-apa Pak Doni, saya bukan bermaksud menggurui, saya hanya sharing pengetahuan. Di negara kita itu sudah hampir terbiasa dengan kebiasaan asal-asalan. Nah, seperti tadi kan saya memberikan gambaran ada 4 pilar, ada 4 pilar Pancasila dan seterusnya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dalam Pancasila sila pertama sampai dengan sila kelima, tadi kan ada pertanyaan dari Mbak Ari. Kenapa kok harus selang-seling? Padahal kan saya sendiri lebih sepakat kalau Pancasila itu sila pertama di atas, sila kelima di bawah. Begitu juga dengan tadi 4 pilar. Jadi dalam 4 pilar pun saya lebih sepakat. Yang pertama Pancasila di atas, baru ke bawah. Karena kalau tidak seperti itu, yang disampaikan oleh Pak Doni betul, ini seakan-akan dijajarkan. Saya lanjutkan, kalau kita berbicara terkait Pancasila dan UUD 45, ini satu kesatuan yang saling melengkapi. Pancasila ada dalam UUD 45, tapi UUD bukan merupakan sumber dari Pancasila, melainkan UUD bagian dari Pancasila, meskipun Pancasila ada termaktub jelas dalam UUD 45. Kita tengok dalam UUD 45, mudah-mudahan Mbak Ari, Mbak Siti, sama Mbak Eka masih ingat UUD 45. Yang jelas ada 4 alinea, ada pokok pikiran dan lain sebagainya. Kalau kita tengok di alinea keempat, itu termaktub ada Pancasila. Tapi Pancasila itu bukan bagian dari UUD 45, melainkan inti dari UUD 45 ada di alinea keempat, meskipun alinea keempat punya pokok pikiran yang tidak terlepas dari 5 sila ini. Kembali ke pertanyaan Pak Doni tadi, yang harus kita benarkan sekarang adalah posisi penempatannya. Betul Pak Doni, saya sepakat kalau bisa tidak dijejerkan ya, karena kalau dijejerkan ini seakan-akan posisinya sama. Oke, karena semua itu bermula dari Pancasila. Terima kasih Pak Doni, karena keterbatasan sinyal. Oh iya, saya lupa nih. Nanti Mas Ulwan dan yang lainnya, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas dan mbak-mbak yang belum join di Zoom, di WA grup, segera dimintakan join. Kalau perlu diberikan link WA grupnya di sini. Sekaligus saya minta untuk mengisi nanti dalam seperti Google Form ya, untuk form perkenalan. Karena saya belum tahu Mbak Siti itu siapa, Mbak Ari itu siapa, Mbak Eka itu siapa, termasuk saya ingin kenal juga nih sama Pak Doni. Kalau mikrofonnya tidak bermasalah, bisa langsung ngobrol sama Pak Doni. Terima kasih Pak Doni komentarnya. Saya lanjutkan lagi ya. Atau Pak Doni ada yang mau ditambahkan? Atau ada yang mau menambahkan jawaban saya dari pertanyaan Pak Doni? Saya ulangi. Mengapa Pancasila sebagai dasar negara disejajarkan dengan UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI dalam 4 pilar kebangsaan? Karena tadi disampaikan bahwa UUD 45 adalah turunan dari Pancasila. Barangkali ada yang mau menambahkan, silakan. Oke, silakan
Mbak saja ya, Mbak Wahyu Hasanah. Tidak terdengar suaranya. Mas Ulwan terdengar suaranya? Tidak terdengar, Pak. Belum terdengar suaranya. Wahyu belum. Masih Belum, belum. Bu. Masih belum. Aduh. Barangkali bisa dicoba seperti ini, Bu. Kan jangan dipanggil Bu ya, dipanggil Mbak aja ya, biar mudah. Semuanya dipanggil Mbak sama Mas. Jadi Mbak Wahyu Hasanah barangkali bisa logout dulu dari Zoom, terus join lagi. Mudah-mudahan bisa. Nggih. Oke, tadi yang berkomentar siapa ya? Mbak Ari kenal sama yang barusan? Iya. Hah? Ya, Pak. Kenal bukan? Iya. Oh, siapa Ini itu? kan dari kelompok kita itu kan ada 10 orang. Ya. Di antaranya termasuk Pak Doni, Mbak Eka, Mbak Siti Budiasi, Mbak Wahyu. Itu ada 10. Oke. Kelompok ini kelompok dari mana ini tuh? Ini dari Pak, kelompok dari mahasiswa karyawan. Nah, ini kan kita dari penyuluh Kemenak Kota Yogyakarta, Pak. Oh, iya. Karena kita memang selama ini kan ijazah kita belum linear, jadi kita berusaha untuk kuliah lagi biar bisa mendapat ijazah yang linear. Berarti statusnya berarti statusnya Mbak Ari dan teman-teman ini statusnya sudah PNS? Belum, masih honorer, Pak. Oh, gitu. Ya. Oke, terima kasih Mbak Ari dan yang lainnya yang pasti tetap semangat. Nanti di WA Group, yang belum masuk WA Group, silakan segera masuk. Terus nanti saya akan minta untuk ngisi forum perkenalan. Siap. Nanti kalau penasaran Mbak Ari dan yang lainnya ingin tahu saya, tinggal searching aja, tinggal ketik di Google, Heri Kurnia, insya Allah sudah ada siapa saya. Gitu ya, saya lanjut dulu ke materi. Oke. Sambil nunggu tadi yang logout terus mudah-mudahan bisa masuk lagi. Saya lanjut ya. Jadi secara historis, Pancasila itu jelas sudah ada. Meskipun tidak langsung tercatat dengan kata Pancasila, meskipun tidak seperti itu. Tapi intisari dari Pancasila itu sendiri sudah ada. Misalkan di istilah Jawa dengan dikatakan mok limo atau mak lima. Dilarang membunuh, dilarang minum minuman, dilarang berzina, dilarang berbohong. Dan satu lagi, ada 5 hal. Terus dalam catatan dalam kitab yang pasti karangan dari Empu Prapanca, di sana disampaikan ada Fanatifala, Peramani, Sikapadam, Samadiani, dan seterusnya sampai dengan yang kelima. Itu ternyata sudah ada yang seperti Pancasila. Jadi kalau secara historis jauh sebelum bangsa dan negara ini sudah ada secara historis. Bahkan kesimpulan dari historis ini adalah Indonesia itu sebagai kausa materialis atau asal mula bahan. Jadi Pancasila itu asal mulanya itu dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, itu secara historis. Saya lanjut dulu sedikit. Selanjutnya secara filosofis, secara filsafat. Ketika kita berbicara Pancasila dalam segi filosofis, sangat banyak sekali. Bahkan ada seorang tokoh ternama, sebutlah dengan nama Soekarno, beliau yang mendalami terkait masalah Pancasila. Atau seorang profesor dari Gajah Mada dengan nama Prof. Noto Nagoro. Atau seorang aktivis agama Islam barangkali tahu dengan sebutan Habib Rizik, beliau adalah aktivis terkait Pancasila. Hasil penelitian-penelitian beliau terkait Pancasila sangat banyak sekali. Jadi kalau secara filosofis, secara filsafat ya, banyak sekali yang tercantum dalam Pancasila. Terlebih lagi contohnya adanya 17, adanya 8, ada 19, ada 45, itu salah satu filosofisnya. Selanjutnya, landasan yuridis. Bentar, ada kotak chatting nih. Assalamualaikum. Izin ke kamar mandi. Oh, izin ke kamar mandi. Ya, silahkan. Jangan ngompol di tempat ya. Oke, lanjut. Secara yuridis, kalau kita berbicara secara yuridis, tentunya kan ini berbicara terkait secara hukum.
yang nyalakan mikrofon biar saya tidak kualat nanyakan ke Pratiwi saja. Pratiwi, menurut Pratiwi secara yuridis Pancasila mulainya sejak kapan? Pancasila, Pak, Betul. 1945. Sejak kapan? Sejak tahun 1945. Oke, saya ajukan ada 3, malah menghilang Pratiwi. Enggak, Pak, sinyalnya, Pak. Saya ajukan ada 3 hal. Jadi Pratiwi pertama ada disebut dengan Hari Kesaktian Pancasila. Kedua ada yang disebut dengan Hari Lahir Pancasila. Ketiga ada yang disebut dengan Hari Lahir Istilah Pancasila. Nah, 3 hal ini Pratiwi harus bisa jawab. Pertama, Hari Lahir Pancasila kapan? Tanggal 1 Oktober. Hah? Iya. Lupa, Pak. Ini kalau yang muda mengatakan lupa itu tidak ada ampun. Beda dengan yang tadi, Kalau yang tadi diampuni karena sudah terlalu lama pelajarannya. Oke, saya kasih bocoran Pratiwi. Jadi kemarin 1 Oktober disebut dengan hari apa? 1 Juni. 1 Oktober. Ini, Pak. Hah? Kesaktian Pancasila, Pak. Oke, terima kasih yang berkomentar. Tuh Pratiwi dikasih tahu tuh sama siapa tadi ya? Saya, Pak. Siapa tuh? Oh, Muhammad Gusti Naufal ya. Oke, Naufal ya panggilannya ya. Iya, Pak. Oke. Ini jadi Pratiwi dibantu sama Naufal. Ganti pertanyaannya kepada Naufal sekarang. 1 Oktober itu sebagai apa, Naufal? Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila. Meskipun saya bisa lagi bertanya, apakah selain tanggal 1 Oktober Pancasila itu apes? Tidak. Oke. Naufal sudah lulus 1 pertanyaan. Pertanyaan kedua, kapan hari lahir Pancasila, Naufal? 1 Juni. Oke, kita ganti pertanyaannya. Yang menjawab 1 Juni siapa? Halo? Aduh, ini malah menghilang nih yang mengatakan 1 Juni takut ditindaklanjuti nih jawabannya. Doni, Mas. Oh, Pak Doni, Pak. oh Pak Doni, oh ya. Jangan Pak Doni ya, dipanggilnya Mas Doni. Mas Doni, hari lahir Pancasila itu tanggal berapa tadi? 1 Juni. Oke, saya terdengar di telinga saya adalah 1 Juni. Lalu hari lahir istilah Pancasila kapan, Pak? Kapan, Mas Doni? Ada yang BPUPKI, Mas. Kapan itu? Agus. Aduh, ini kalau di tempatnya Mas Doni bagus mikrofonnya, enak kita berdiskusi. Mudah-mudahan tidak terkendala lagi nih. Saya dulu ya, ini saya harus meluruskan. Jadi Pratiwi, Naufal, Mas Doni, dan mahasiswaku yang lainnya semuanya yang saya banggakan, 1 Juni disebut dengan hari lahir istilah Pancasila. Meskipun sebelum 1 Juni 1945 itu sudah berbicara terkait Pancasila. Namun ini disebut dengan hari lahir istilah. Lalu hari lahir Pancasila itu kapan? Hari lahir Pancasila adalah 18 Agustus 1945 setelah kita merdeka. Karena sebelum merdeka itu secara yuridis kita tidak punya Pancasila. Karena kan kita belum punya negara yang merdeka. Selanjutnya, 1 Oktober dikatakan hari kesaktian karena di malam 30 September itu ada pemberontakan yang dilakukan oleh komunis. Atau sering kita dengar istilah G30 SPKI. Namun semua ini mahasiswaku tetap bisa jadi bahan diskusi. Seperti contoh, 1 Juni dikatakan hari lahir istilah Pancasila, jauh sebelum 1 Juni sudah ada yang berbicara Pancasila. Tapi kan ditentukannya 1 Juni. Bahkan sidang BPUPKI pertama kan bukan 1 Juni terkait Pancasila. Yang kedua, hari lahir
Pancasila. Kenapa kok hari lahir? Karena mulai diformalkan ataupun diyuridiskan setelah kita merdeka. Yang merdeka kita mulainya 17. Namun ada yang mengatakan 18. Karena kan 17 baru memerdekakan. Selanjutnya, Hari Kesaktian Pancasila. Silahkan dicek dalam buku sejarah. Pemberontakan G30 SPKI itu bukan malam 30 loh. Tapi 30 malam 1 loh. Karena kan terjadinya setelah jam 12, sekitar jam 2 pagi. Harusnya kan tanggal 1. Harusnya tanggal 1. Apakah itu yang digunakan jam Indonesia atau jam Islam? Karena kalau Islam kan pergantian jamnya itu maghrib. Setelah maghrib sudah ganti hari. Sedangkan kalau di Indonesia kan setelah jam 12 malam. Dan masih banyak lagi kalau kita berbicara terkait yuridis. Jadi Pratiwi, gampangannya kalau ada pertanyaan, hari lahir istilah Pancasila itu kalau Pratiwi sudah nikah, itu sama dengan ijab kabul. Sedangkan 17 Agustus itu sama dengan resepsinya, kurang lebih seperti itu. Jadi secara formalnya 1 Juni, secara informalnya 1 Juni, sedangkan secara formalnya, secara yuridis mulai 17 atau boleh mengatakan 18 Agustus. Yang terakhir kita akan berbicara dalam ruang lingkup kultur ataupun budaya kebiasaan. Dari kelima Pancasila ini, dari kelima sila-sila kita ini, Pancasila, itu tidak ada yang bertentangan dengan kultur dan budaya bangsa kita. Silahkan. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima hal ini tidak ada yang bertentangan dengan kultur, budaya, adat istiadat kita. Apapun itu bahasanya, apapun itu rasnya, apapun itu sukunya, agamanya, tentunya tidak ada yang bertentangan. Ini yang akan kita bahas di sore hari ini untuk poin yang pertama ketika kita berbicara dasar ataupun landasan Pancasila. Meskipun bukan hanya 4, ada landasan yang lain, akan tetapi yang saya ajak diskusi hanya 4 hal. Yang kedua, sebelum kita berbicara tujuan pendidikan Pancasila, maka kita harus tahu dulu tujuan pendidikan nasional. Kalau sudah tahu tujuan pendidikan nasional, pun harus sama alias tidak bertentangan dengan Pancasila. Indonesia perlu bangga dengan Pancasila. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah Pancasila boleh dirubah? Tentunya tidak boleh. Tapi ada yang mengatakan boleh. Siapa yang merubah? Yaitu founding father. Akan tetapi kalau ada yang merubah atau bahkan mengganti, itu sama dengan membubarkan negara. Mungkinkah para founding father mengganti atau merubah? Tentunya tidak mungkin karena mereka semua sudah meninggal. Jadi kesimpulannya tidak boleh ya, tidak boleh dirubah ataupun diganti. Oke, Agus. Ini mungkin masih temannya Mbak Ari juga nih, Mas Agus Prakoso. Oke, Pak. Maaf, saya izin jemput di bandara. Oh iya, silahkan Pak. Hati-hati Pak. Ini mau izin dulu katanya. Itu sepintas terkait bahan materi di sore hari ini. Saya akan menyampaikan sedikit sebelum, masih lama kan waktunya Pratiwi? Pak, nanti sampai jam 9 kita, Pak. Oh iya betul. Mbak Aris sampai jam 9 sendiri ya? Jangan, Pak. Ada komentar yang lain sebelum saya lanjutkan? Ada, Pak. Kan, Noval? Tidak ada, Pak. Oh, enggak ada. Kemarin itu ada yang namanya Habib atau siapa ya? Kemarin ada pertanyaan Habib. Ya, Pak. Ada komentar, Habib? Tidak ada, Pak. Ya, ada komentar, saya lanjut dulu. Kalau ada komentar bisa langsung nyalakan mikrofon atau langsung di kotak chat atau bisa klik raise hand-nya. Kita lanjut. Saya ingin menambahkan aja. Siapa yang mau bertanya? Ingin menambahkan aja, Pak. Oh, silakan. Dari siapa nih? Emon, Pak.
Oh, silakan Emon, bagaimana? Nah, tadi kan Bapak juga menerangkan bahwa tadi Pancasila tidak bisa dirubah. Nah, saya ingin menambahkan saja bahwa soalnya kan setahu saya itu kan kalau Pancasila itu dibentukkan dengan dengan usaha yang sangat-sangat kuat sekali. Contohnya seperti ikhtiar dari para ulama, para kiai juga seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan sholat istikharah supaya Pancasila ini bisa atau tidak dipakai di bangsa Indonesia, dan ternyata itu pun setelah dilakukan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun ternyata betul-betul Pancasila bisa dipakai oleh bangsa Indonesia tersebut. Ingin menambahkan itu aja sih Pak. Terima kasih. Terima kasih Emon. Menambahkan juga dari yang disampaikan Emon, ini sebetulnya kembali lagi kepada flashback yang tadi ya. Dalam burung Garuda itu kan sayapnya ada 2, bulunya ada 17. Konon, kenapa kok harus tanggal 17? Katanya ada yang mengatakan, kebetulan sholat wajib rakaatnya kalau dijumlahkan itu ada 17. Betul tidak Pratiwi? Oke, Pratiwi berapa jumlah sholat wajib kalau dijumlahkan? 17 atau 15? 17. Ya 15? Enggak, Pak. Nah, kalau 15 berarti subuhnya jarang. Ya, tetap tentunya 17 semuanya ya. Oke, di bahan materi ini jadi mahasiswaku yang saya banggakan. Terima kasih Emon tambahannya. Yang saya banggakan di sini saya menyampaikan sebuah video. Mudah-mudahan nggak tahu ini jam berapa, masih cukup nggak waktunya ya, Pratiwi? Masih, Pak. Nanti sampai 17:10. Oke. Bagaimana Ulwan? Ada raise hand? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini Pak. Silakan Ulwan. Berarti kan di Indonesia ini Pancasila menjunjung tinggi toleransi Pak ya. Ya. Toleransi terus termasuk di dalamnya itu kayak pemerintah itu mendengar aspirasi bawahannya, rakyatnya gitu. Nah, fenomena sekarang itu kan apa ya, yang kebanyakan berita lah Pak ya, yang kita jumpai itu banyak yang menyampaikan aspirasi itu kok malah dikekang atau gampangannya ada yang ditangkap kayak gitu misalnya. Bahkan yang misal kayak mural gitu kan ada yang dihapus gitu kan. Itu bagaimana pendapat Bapak? Terima kasih Ulwan. Ini Habib posisinya persis seperti minggu kemarin kuliahnya. Iya Pak. Oke. Jadi posisi kemarin di sana, sekarang juga di sana. Terima kasih, ini Habib masih di posisi yang sama. Oke, ke pertanyaannya Ulwan. Kalau kita berbicara terkait penegak hukum di kita, perwakilan rakyat ke penegak hukum, sebutlah dengan istilah DPR atau MPR ya, seakan-akan kalau kita menyampaikan aspirasi itu terkesannya kayak tidak didengar, atau bahkan seakan-akan zaman sekarang itu seakan-akan dikekang. Mungkin yang kita saksikan selama ini memang fenomena ya. Saya yakin Mas Joko semua juga sudah pada tahu. Dengan adanya COVID-19, ada yang mengatakan COVID itu konspirasi. Apa konspirasinya? Sekarang ada tidak demo mahasiswa? Tidak ada kan? Tidak ada demo mahasiswa ke lapangan, ada sedikit kerumunan, langsung dibubarkan dan lain sebagainya. Nah, di zaman sekarang kalau secara langsung itu memang tidak bisa. Akan tetapi sekarang kan kalian dibebaskan dalam pers. Ulwan hari ini tidak suka terhadap salah satu anggota DPR. Tinggal buat story WA, tinggal buat di Instagram, tinggal tweet di Twitter dan lain sebagainya, itu kan sudah bisa. Namun di zaman Orde Lama, di zaman Orde Baru itu tidak bisa. Sama sekali tidak bisa. Apakah sekarang kebebasan pers itu ada, cuman kebebasannya sudah bablas. Itu yang disampaikan Ulwan tadi, seakan-akan ketika kita menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat kita itu seakan-akan tidak didengar. Saya pikir ini sudah jadi rahasia bersama ya, sudah jadi rahasia umum. Karena kalau kita berbicara terkait perwakilan rakyat, sebutlah DPR, mereka itu kan ingat ketika mereka mau mencalon saja, tiba-tiba baik kan, ada aspal rusak di aspal,
ada masjid rusak, diperbaiki dan lain sebagainya. Ketika jadi kan tentunya lupa. Jadi itu komentar singkat saya. Ulwan, kalau ada tambahan silakan. Bahkan Ulwan ini ada sebuah lucu-lucuan ya, sekaligus intermezzonya aja ini. Jadi wakil rakyat itu sebetulnya tidak ada yang salah. Pertama, kita sebagai rakyat ingin rumah mewah, mereka punya rumah mewah, diwakili kan kita. Kita ingin mobil mewah, mereka beli mobil mewah, itu diwakili kan. Kita ingin jalan-jalan, mereka wakili jalan-jalan kita. Jadi kesimpulannya mereka itu amanah. Dalam sisi lain, kita ingin mobil mewah sudah diwakili. Kita ingin jalan-jalan sudah diwakili. Kita ingin rumah mewah pun sama sudah diwakili. Jadi itu Ulwan intermezzonya. Di samping kiri kita dalam slide PowerPoint saya menyampaikan ataupun video di sini. Terus di samping kanan saya juga ada video. Sebetulnya ini videonya ingin saya perlihatkan meskipun sebentar atau gini aja. Rangkuman video ini sebentar saya berikan aja share screen, share videonya. Jadi dalam video yang pertama di sini saya menyampaikan sebuah video ketika seorang selebritis atau seorang artis, kita sebutlah dengan istilah seorang artis. Bentar saya share screen kan, mudah-mudahan ini cukup waktunya. Sudah terlihat Ulwan? Ya, Pak. Alhamdulillah sudah, Pak. Video siapa kira-kira? Ya, Mas Jupe. Mudah-mudahan terlihat ya videonya. Tes dan yang lainnya. Ini adalah kegiatan salah satu stasiun televisi bertanya. Si Denny itu bertanya, Denny Cagur ini bertanya. Lambang negara sila kelima ataupun sila kelima lambangnya apa? Jawaban pertama padi dan kapas, jawaban kedua padi dan kapas. Yang ketiga, ini jawabannya ada yang tahu apa? Yang dari Saskia Gotik di sana mengatakan lambang negara ataupun sila kelima itu adalah apa? Bebek Nugget. Sempat jadi sempat viral lah waktu itu. Ada orang yang menghina dasar negara, tiba-tiba ada yang lucu ya. Atau tahu ataupun tidak setelah terjadi kan tadi saya sampaikan dalam slide PowerPoint saya itu ada yang kiri ada yang kanan. Video yang kedua saya ingin memperlihatkan fenomena ketika seseorang sudah menghina dasar negara, lambang negara kita burung Garuda, tiba-tiba dia langsung ditunjuk menjadi duta Pancasila. Saya tidak mengatakan partai apapun. Terjadi di gedung MPR. Penyanyi dangdut Zaskia Gotik yang menodai lambang negara beberapa waktu lalu membacakan Pancasila di depan fraksi PKB MPR. Puluhan artis datang menemani Zaskia Gotik di gedung MPR Jakarta. Saya skip aja ya karena waktunya sebentar lagi. Yang ingin saya sampaikan adalah seperti ini. Sebentar. Yang ingin saya sampaikan adalah seperti ini. Ketika seseorang menghina, menodai lambang negara kita dengan menyampaikan sila kelima lambangnya adalah bebek nungging, ini kan muncul pertanyaan. Apakah mungkin seorang selebritis tidak tahu sama sekali lambang negara kelima ataupun sila kelima lambangnya apa? Kalau ini memang tidak tahu, barangkali kita bisa memaklumi. Namun kalau ini tahu dan hanya dijadikan lucu-lucuan dalam sebuah acara televisi, ini kan patut dipertanyakan. Bahkan kalau perlu ditindaklanjuti dong stasiun televisinya. Fenomena unik setelah menghina, melecehkan, tiba-tiba dia diangkat menjadi duta Pancasila. Nah, ini kan fenomena menurut saya kurang indah. Kenapa seseorang dari awal menghina kok bisa jadi duta? Atau jangan-jangan baru-baru ini kan ada selebritis ternama, seorang penyanyi dangdut yang baru keluar dari penjara karena kasus pedofilia. Jangan-jangan sebentar lagi dia bisa jadi duta anak, jangan-jangan.
Akan kita tidak tahu. Itu yang ingin saya sampaikan. Fakta ya di negara kita ini unik. Kenapa kok harus saya sampaikan? Bahwasanya Pancasila itu tidak hanya semata-mata jadi bahan lucuan lah. Masa dasar negara kok dijadikan bahan lucu-lucuan. Saya berharap ada komentar, satu dari yang senior-senior, satu dari yang junior. Silahkan. Melihat fenomena yang barusan saya sampaikan. Ada komentar? Saya ingin komentar dari Mbak Siti aja. Mbak Siti Budiasih, monggo. Komentar apa ya, Pak? Barangkali ada yang mau disampaikan. Ya, kalau saya melihat dari yang disampaikan lewat video tersebut, itu ya saya setuju. Misalkan apa yang tadi di video yang artis yang menyampaikan, dia itu kan sebagai public figure, harusnya dia memberi contoh sedikit banyak apa yang disampaikan, itu otomatis kan akan istilahnya se-Indonesia akan mengetahui apa yang dia sampaikan. Menurut saya gitu, Pak. Jadi sebagai public figure, apalagi itu disampaikan di televisi yang banyak penontonnya, harusnya lebih berhati-hati. Menurut saya gitu, Pak. Tapi untuk Mbak Siti sendiri, kalau ada orang Indonesia asli ini menghina Pancasila, bagaimana rasanya? Apakah biasa-biasa saja atau seperti apa? Nek normanya ya ikut gimana ya, kok seperti itu didiemin aja. Harusnya ada teguran, entah itu bagaimana caranya yang mensikapi, misalkan artis, yaitu ya televisinya yang ditegur atau gimana, menurut saya gitu. Terkait seorang tersebut dijadikan artis tersebut dijadikan sebagai duta, pandangan Mbak Siti sendiri sepakat atau tidak? Tidak. Oh, tidak ya? Ya. Khawatirnya yang tadi ya? Ya, karena otomatis sebelumnya kan dia udah menyampaikan nyun sewu, salah atau sembrono, kok dijadikan duta itu, menurut saya duta itu kan jadi panutan toh, Pak. Ya, betul. Gitu. Jangan sampai nanti banyak penghinaan yang dilakukan. Ya. Bukan hanya Pancasila ya, seperti tadi saya contohkan. Yeah. Artis penyanyi dangdut dengan nama Saiful Jamil misalkan. Ya, malah dikalungi bunga, keluar dari penjara kalungi bunga, itu kan jangan-jangan bisa jadi duta gitu loh. Atau yang baru-baru ini ada Mbak Siti. Apa? Ada seorang naik kendaraan tidak menggunakan masker atau tidak menggunakan apa, tiba-tiba jadi duta lalu lintas kalau tidak salah itu. Jadi orang melanggar lalu lintas tiba-tiba jadi duta lalu lintas. Jadi, belum lihat, belum dengar itu, Pak. Bagaimana Mbak Siti? Itu yang pakai masker itu belum sempat tahu saya. Oh, kalau yang ya. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Ya. Besok barangkali kalau kita seorang public figure ya. Ya. Kendaraan naik motor misalkan dari Jogja berangkat ke Semarang tanpa helm, tanpa SIM, tiba-tiba jadi duta lalu lintas bisa. Lalu lintas. Bisa juga. Kalau sampai disamakan seperti yang tadi, ya, dari salah satu artis. Yeah. Yang mudah terakhir aja saya nanti komentarinya ya, karena ini waktunya hampir habis. Sebentar saya lanjutkan dulu materinya sedikit ya. Ini sebagai bentuk hiburan saja ya, karena sudah sore ya. Kalau dulu judulnya itu adalah tukang bubur, sekarang ganti jadi tukang masker ya. Jadi tukang masker naik haji. Jadi episode pertamanya berkah corona. Bahkan ada juga sebuah lucu-lucuan. Dulu itu harga masker itu hanya 25.000 per box. Ketika langka waktu itu bisa sampai 700.000. Ironisnya sekarang itu banyak di pinggir jalan, dari mulai satu boxnya 10.000, 13.000, 15.000 sampai 17.000. Ada sebuah masker yang ini barangkali bisa nanti kalau sudah kuliahnya offline, barangkali Pratiwi ingin mencontoh, silahkan, tidak apa-apa. Kalau maskernya langka bisa dicontoh seperti ini. Ini maskernya memang tebal sekali dan insya Allah ini tahan COVID ya. Ya bisa dicontoh nanti Pratiwi kalau kuliah ke kampus ya.
Ini gratis loh. Tinggal pohon kelapa selesai. Oke, saya nanti baca komentarnya ya di kotak chat. Saya lanjutkan sebentar sebelum kita akhiri perkuliahan sore hari ini. Ini untuk kompetensi yang diharapkan dalam pendidikan Pancasila ini tidak usah saya bacakan, nanti bisa di download masing-masing ya di e-learning. Kalau masih kebingungan nanti saya juga sharekan linknya di WA Group. Nah, landasan historis ini ingin saya sampaikan dari yang mulai warna biru Tosca adalah kerajaan. Barangkali ada masa sebelum kerajaan. Kita berbicara dari kerajaan ke penjajahan, setelah penjajahan kemerdekaan, setelah kemerdekaan ada orde lama, ada orde baru, sekarang reformasi. Bahkan mungkin ada suatu ketika orde pasca reformasi atau seperti apapun, atau bahkan ordenya baru sama sekali bukan reformasi. Dan intinya kalau secara historis, asal nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lain tidak bukan adalah dari bangsa Indonesia itu sendiri. Atau diberikan dengan istilah bangsa Indonesia lah sebagai kausa materialis atau asal mula bahan. Jadi kalau kita berbicara kausa itu ada 4, kausa materialis, kausa formalis, kausa efisien, kausa finalis. Ini akan saya sampaikan dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Itu yang bisa saya sampaikan di sore hari ini. Sepertinya waktunya sudah lebih dari jam 17.10. Saya sudah korupsi 9 menit karena Ulwan sama Dino tidak menyampaikan kalau waktunya sudah habis. Jadi apa Pak? Itu Mbak. Ini sampai 8:30. Saya tadi ngitungnya itu dari jam 4, Pak. Maaf, Pak. Berarti harus dari jam 4 sampai jam berapa dong ini? Ya kan 2 SKS 100 menit. Seperti ini aja Ulwan dan yang lainnya ya, mahasiswaku semuanya, kita ada kesepakatan. Kita mulai kuliah 3:30 atau jam 4? Jam 4, Pak. Berarti mulai minggu depan jam 4 ya? Jam 3:30. 4 aja, Pak. Di jadwalnya jam 3:30. Jam 4 aja, Pak. Jadi kan kita bisa mandi, sholat gitu loh, Pak. Iya, Pak, sesuai jadwal, Pak. Iya, Pak. Kalau jam 4 itu di sini adzan maghrib duluan ya, Pak? Iya, Pak, mepet maghrib. Hah? Gimana emang? Jam 4 aja, Pak. Beri. Saya musik. Ulwan sekarang di mana? Masih di Gresik, Pak. Oke. Berarti kalau di Gresik lebih cepat adzannya? Iya, lebih cepat. Kadang di Jogja baru adzan, di sini sholatnya udahan, Pak. Oh gitu. Berarti Ulwan berharapnya mau jam 3:30 atau jam 4? Ya seperti jadwal aja, Pak, jam 3:30. Kalau sesuai jadwal, berarti Pratiwi jam 3:30 ya, nggak apa-apa ya? Bapak, Pak. Tadi terlihat sekali ngotot pengen jam 4. Katanya harus dandan dan lain sebagainya kata tadi tuh. Ya, Pak, itu tadi Mbak Wahyu itu tadi nulis di kolom chat, Pak. Oh, di kotak chat ya. Sebentar kita baca dulu ya. Oh iya, menurut saya Pak, dikarenakan hukum undang-undang itu sebenarnya kuat tapi dilemahkan oleh oknum sehingga bisa disiasati, sehingga yang nggak paham pun akan jadi orang yang dianggap paling paham. Oh iya, betul. Terima kasih komentarnya Mbak Wahyu. Mbak Wahyu Hasanah, terima kasih komentarnya. Jadi Ulwan dan yang lain sebagainya, maaf ya saya mengomentari yang jam kuliah, tetap kita 3:30 ya. Ya, Pak. Tadi saya minta maaf karena saya ngajar jam 1, selesai jam 3, terus tadi habis berjamaah asar ada yang ngajak diskusi terlebih dahulu. Ya kesimpulannya tadi saya baru bisa login jam 4. Saya minta maaf tadi ya Ulwan. Iya, Pak, enggak apa-apa, Pak. Ini waktunya kita kan sampai jam berapa nih waktunya? Kalau dimulai jam 4 tadi berarti ya sampai jam 5 lebih 40-an. Hah? Ya. Kan tadi dimulainya jam 4, Pak. Oke. Ini tinggal bertanya kepada yang lain. Karena saya itu seperti ini, Ulwan. Kalau kita memberikan kesenangan terhadap orang lain kan ibadah.
Kalau kuliah lebih awal selesai, yang lain sepertinya senang. Dan kalau saya memberikan senang kan itu ibadah. Iya Pak, saya ikut senang insya Allah. Udah mau maghrib, Pak. Udah mau maghrib, Pak. Udah mau azan ini, Pak. Juga di Indonesia kok Pratiwi. Bukan di Amerika kok, saya juga di Indonesia. Mohon maaf Pak Heri, nanti bisa diminta share materi yang kemarin sama yang hari ini, Pak. Oh iya, betul Bu. Di pertemuan pertama nanti kok Bu, Mbak Ari, di pertemuan ke-1 saya menyampaikan terkait RPS kuliahnya. Baru pertemuan kedua pun langsung saya akan menyampaikan materinya ya. Barangkali yang masih kebingungan di e-learning, silakan bertanya kepada yang sudah tidak bingung. Dan kalau masih bingung, nanti saya berikan linknya di grup. Pak, Nyun Sewu, yang di kelas karyawan ini kan memang belum paham tentang e-learning semua, Pak. Jadi nanti kita tadi sudah tanya Kak Prodi, tapi disuruh tanya ke dosennya. Nah, itu nanti kita gimana konsultasinya dengan Bapak atau jadi seperti ini aja Mbak Ari dan yang lainnya. Untuk login ke Siakad sudah punya belum akunnya? Sudah. Oke. Kalau sudah punya akunnya, ada kesempatan misalkan ingin sharing sama saya, nggak usah datang ke kampus, misalkan pas Mbak Ari dan yang lainnya yang senior-senior ini ada kesempatan untuk Zoom, nanti Zoom sama saya tidak apa-apa. Siap. Nah, nanti yang muda-muda juga sama ya, harus bisa memaklumi kepada yang masih muda di zamannya ya, harus bisa memaklumi. Gitu ya. Jadi Mbak Ari dan yang lainnya, Mas Ulwan, Mas Dino, sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak sudah join di sore hari ini.